Halo, saudara-saudaraku umat percaya, kepunyaan Allah milik Sang Kristus dimanapun berada. Damai sejahtera, sukacita hati, kesehatan, kebahagiaan kiranya menjadi milik saudara-saudaraku dimanapun saat ini kalian semua berada. Selamat bertemu kembali dengan kami di Sabtu sore santai bersama saya Romo Alexius dari Gereja Ortodok Solo. Saudara-saudara, sore hari ini saya berada di gedung gereja bagian sebelah kiri, dan di tangan saya ada satu benda warisan budaya yang saudara-saudara tentunya tidak akan asing lagi. Benda ini adalah keris. Kalau saya bandingkan dengan ikon Kristus yang tersalib, hampir mirip-mirip. Saudara, keris itu merupakan satu warisan budaya bangsa, dan keris itu merupakan suatu senjata tikam jenis belati yang selalu dibawa, digunakan untuk berjaga-jaga menghadapi lawan dan musuh. Keris itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, dan keris ini menjadi ciri khas senjata dari warisan budaya bangsa Indonesia, Nusantara. Saudara-saudara, keris di samping sebagai senjata tikam, keris juga dalam budaya Jawa perang, Islam dan pra-Kristen, dan masih juga sampai hari ini di samping sebagai senjata tikam tetapi juga sebagai wahana untuk sesajian. Jadi kalau orang melakukan sesaji, biasanya ada benda ini, yaitu keris. Keris itu dibuat oleh seorang empu. Empu itu adalah seorang ahli yang dapat membuat keris. Bahan dari keris itu biasanya dari dua bahan utama, yaitu bahan yang berasal dari langit dan yang kedua bahan yang berasal dari bumi. Duanya ini disatukan, yang dari langit itu biasanya batu meteor, dan dari bumi itu ada besi pilihan yang dijadikan satu, yang dikerjakan oleh seorang empu yang mumpuni, sehingga terbentuklah suatu corak keris yang sangat begitu indah. Saudara-saudara, sebagai orang yang mewarisi kebudayaan keris terutama, kita juga ingat suatu
keris buatan Empu Gandring yang sangat ampuh, yang sangat bertuah, sehingga kutukan dari Empu Gandring itu sendiri, keris itu akan memakan 7 nyawa, termasuk di dalamnya adalah Empu Gandring. Mengapa demikian? Karena keris itu dibuat oleh seorang empu yang mumpuni dengan doa, dengan puasa, dengan menggunakan tenaga batin, sehingga seorang empu yang mumpuni itu batinnya dicurahkan di dalam benda yang dikerjakannya, yaitu keris itu, sehingga keris itu memiliki daya energi yang diambil dari alam, dan di dalam keris itu akhirnya ada daya kuasa, energi yang diambil melalui tenaga batin oleh seorang empu masuk di dalam keris itu, sehingga ada keris-keris yang sangat bertuah. Saudara-saudara, keris adalah sebagai tameng hidup bagi orang-orang yang memilikinya di dalam peperangan melawan musuh-musuhnya. Namun kali ini, saudara, sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat suatu tipologi, yaitu kesejajaran makna dari keris ini, yang penggenapannya itu ada di dalam Kristus. Kenapa demikian? Karena pertama, keris itu sendiri bentuknya sudah salib. Ini adalah pewahyuan dari Allah kepada bangsa Indonesia zaman itu melalui wahyu umum agar mencari kegenapannya sebagai tameng hidup, sebagai kekuatan hidup untuk mencari kehidupan yang sempurna, hidup yang tanpa berkematian. Nah, karena itu bentuknya saja sudah salib, maka itu keris ini di dalam pandangan saya sebagai tipologi Kristus. Semuanya harus digenapi di dalam Kristus. Saudara, keris yang bertuah, memiliki energi, memiliki daya kuasa, memiliki kekuatan yang supranatural, itu jikalau keris itu di dalamnya ada namanya tos. Tos itu adalah energi, daya kuasa, kekuatan yang ada di dalam keris itu. Karena itu keris juga disebut sebagai tosan aji. Kenapa? Karena dalam keris itu ada tos, ada energi, ada kekuatan, ada daya kuasa yang dimasukkan melalui daya batin oleh sang empu pembuatnya, sehingga keris itu memiliki daya energi dan kekuatan. Ibu, bapak, saudara-saudara, saya meyakini bahwa keris itu sebagai tipologi kegenapannya ada dalam Kristus. Kenapa? Karena jikalau kita hanya memiliki keris semacam ini, itu hanya menjaga, membentengi kita pada saat hidup saja, membentengi ragawi kita
dari serangan musuh, namun tidak membentengi keselamatan jiwa manusia yang itu dapat menyatu dengan yang ilahi. Karena itulah, jikalau kita ingin sempurna, sudah ditunjukkan melalui budaya bangsa, yaitu keris sebagai tameng hidup kekuatan ragawi, maka sempurnanya adalah jikalau kita dapat bertemu dengan keris yang memiliki tus yang kuat, yaitu Kristus yang mati di atas salib di Gunung Golgota sebagai korban penebus dosa, sehingga siapa yang percaya kepada Kristus tidak hanya ditamengi secara ragawi saja, tetapi baik ragawi maupun yang rohani, jiwani akan terselamatkan, mendapatkan jalan kepada Allah, menyatu, manunggal dengan yang ilahi. Saudara-saudara dimanapun berada, keris di samping sebagai senjata tikar untuk tameng hidup, tetapi juga sebagai sarana sesajian. Orang yang melakukan sesaji itu maunya adalah mencari Allah, mencari Sang Murbin Jagat, mencari yang menciptakan dunia ini. Sarananya di dalamnya itu ada keris. Nah, ini juga digenapi di dalam Kristus. Sang Kristus menyatakan, tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Maka untuk datang kepada Allah yang benar adalah melalui Kristus yang mati di atas salib sebagai korban penebus dosa. Bagaimana orang-orang percaya sikap kita terhadap benda bersejarah yang berupa keris ini? Karena banyak juga orang-orang Kristen yang puritan itu menganggap bahwa keris itu harus dijauhi. Di dalam keris ada berhala, di dalam keris itu ada sesuatu yang harus dijauhi. Banyak orang Kristen puritan, yang jumlahnya tidak banyak, memiliki pemahaman seperti itu. Namun bagi orang yang memiliki ketauhidan yang kuat, kokoh, Allah lah yang wajib disembah, maka sikap kita terhadap keris warisan budaya ini adalah warisan yang harus dijaga sebagai benda aksesoris. Kalau jagong dengan dandanan ala Jawa, pakai beskap, pakai keris, sesuatu hal yang sangat indah, gagah, sebagai aksesoris di dalam acara-acara hajatan. Disimpan, tidak diyakini sebagai benda yang harus dipuji, sebagai benda yang harus disembah, sebagai benda yang harus disanjung-sanjung, sebagai benda yang memiliki kekuatan untuk menjadikan hidupnya itu adalah hidup yang terjaga keselamatannya. Tidak. Sebab
keselamatan itu jikalau menyatu dengan keris tos yang bentuknya sudah dalam bentuk salib seperti keris ini, bentuknya sudah salib. Karena itu sikap orang Kristen menghargai, menempatkan sebagai benda warisan budaya yang itu sebagai aksesoris, disimpan, tidak dipuja, tidak disembah, sebab hanya Allah saja yang Maha Tritunggal yang harus dipuji dan disembah. Ibu bapak, saudara-saudara, kiranya sedikit pengalaman ini, sedikit santai bincang-bincang kita ini juga dapat menjadi pemahaman kita bagaimana sikap kita terhadap benda warisan budaya yaitu keris ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Sabtu sore santai di minggu depan. Tuhan beserta kita semua. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.